Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Kitrisa Malingelba dari kelas 11.1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu gangguan pada sistem gerak manusia, yaitu penyakit osteoporosis. Jadi yang pertama ada pengertian dari osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Osteoporosis bisa dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Namun, osteoporosis lebih sering terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya kadar hormon estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Nah, selanjutnya untuk gejalanya, osteoporosis cenderung tidak menunjukkan gejala di tahap awal, namun kondisi ini biasanya ditandai dengan tulang yang mudah patah karena insiden kecil, seperti terpeleset, terjatuh, batuk, atau bersin. Seiring berjalannya waktu, osteoporosis akan menimbulkan beberapa gejala seperti nyeri leher, nyeri tulang punggung bawah, rentan mengalami patah tulang, postur tubuh membungkuk, dan penurunan tinggi badan secara bertahap. Gejala osteoporosis yang tidak segera ditangani akan membuat struktur dan komposisi tulang menipis dan melemah. Kondisi inilah yang meningkatkan resiko seseorang mengalami patah tulang. Lalu, untuk penyebabnya, osteoporosis disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh dalam meregenerasi tulang sehingga kepadatan tulang berkurang. Penurunan kemampuan regenerasi ini biasanya akan dimulai saat seseorang memasuki usia 35 tahun. Selain faktor usia, ada beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis, seperti kekurangan vitamin D, hipokalsemia, gangguan hormon, jarang berolahraga, konsumsi obat-obatan tertentu, serta kebiasaan merokok. Nah, untuk pengobatan, apabila seseorang dinyatakan mengalami osteoporosis, dokter akan menentukan rencana perawatan yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan orang itu. Beberapa rencana pengobatan osteoporosis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberian obat bifosfonat. Obat yang tersedia dalam bentuk tablet dan injeksi ini berfungsi dalam memperlambat pengeroposan tulang dalam tubuh, di mana bifosfonat mampu membantu menjaga kepadatan tulang dalam menurunkan resiko patah tulang. Yang kedua adalah pengobatan antibodi monoklonal. Obat ini dapat menjaga kepadatan tulang dan mengurangi resiko kerusakan tulang lainnya. Biasanya dokter akan memberikan obat ini setiap 6 bulan sekali melalui injeksi. Yang ketiga ada terapi hormon. Apabila pemicu osteoporosis adalah rendahnya kadar hormon tertentu, maka dokter biasanya menyarankan terapi hormon untuk meningkatkan kadar hormon tersebut. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah memperbanyak konsumsi kalsium dan vitamin D. Kalsium adalah salah satu mineral penting yang baik untuk menjaga kesehatan tulang, sedangkan vitamin D dapat membantu tubuh menyerap kalsium. Orang yang mengidap osteoporosis bisa memperoleh kalsium dan vitamin D dari asupan sehari-hari, seperti susu dan sereal, atau mengonsumsi suplemen tambahan sesuai anjuran dokter. Oke guys, jadi bagian terakhir adalah teknologi. Teknologi yang bisa menangani penyakit osteoporosis. Di sini saya ketemu teknologi vertebroplasty. Jadi percutaneous vertebroplasty atau disingkat PV merupakan penanganan osteoporosis dengan injeksi langsung semen medis polimetil metakrilat atau PMMA pada tulang yang keropos maupun retak serta dapat meredakan nyeri dengan lebih cepat. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.